kita melihat fenomena yang menyedihkan. Dogma menggantikan kesadaran. Dogma mengajarkan bahwa tidak semua hal boleh ditanya. Tidak semua hal boleh diragukan. Pertanyaan dianggap tanda kelemahan iman. Keraguan dicap sebagai dosa. Bahkan, keinginan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam sering dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Padahal, bukankah justru dengan bertanya manusia bisa menemukan cahaya? Sejarah pencarian spiritual manusia menunjukkan bahwa para pencari sejati tidak pernah berhenti bertanya. Mereka berani melampaui kata-kata, berani menggali makna di balik simbol, berani menembus batas-batas formalitas. Namun ironisnya, di zaman kita hari ini, orang yang kritis justru diasingkan. Mereka dicap sesat, dianggap menyimpang, atau diperlakukan seolah-olah ancaman bagi komunitasnya sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang hanya mengulang tanpa mengerti, yang sekadar meniru ucapan dan perilaku tanpa pernah memahami, justru dipuji sebagai paling taat. Inilah tragedi besar. Ketaatan buta lebih dihargai daripada pencarian yang tulus. Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang hanya bisa menelan perintah tanpa nalar. Kita diberi akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk memilih. Semua itu adalah bagian dari anugerah ilahi. Tapi mengapa anugerah itu justru dibungkam oleh dogma? Dogma membuat manusia takut berpikir, takut salah, takut berbeda. Padahal, bukankah setiap penemuan besar lahir dari keberanian untuk berbeda? Bukankah kesadaran spiritual sejati hanya tumbuh ketika manusia berani menembus lapisan permukaan dan masuk lebih dalam ke inti? Mari kita lihat realitas di sekitar kita. Betapa banyak orang yang merasa sudah selesai hanya dengan mengikuti ritual. Mereka merasa cukup karena sudah patuh pada aturan, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Hatinya tetap keras, pikirannya tetap sempit, perilakunya tetap menyakiti orang lain. Apa gunanya dogma yang dijalani tanpa kesadaran? Apa gunanya ibadah yang penuh simbol tapi kosong dari cinta kasih? Lebih jauh lagi, dogma seringkali menjadi alat untuk mengendalikan. Ia dipakai untuk menakut-nakuti. Jika tidak begini, kamu akan celaka. Jika tidak begitu, kamu akan masuk neraka. Ketakutan dijadikan senjata, seolah-olah Tuhan adalah penguasa yang kejam, selalu mencari-cari kesalahan untuk menghukum. Padahal, apakah benar Tuhan seperti itu? Apakah benar Tuhan menciptakan manusia hanya untuk menjebaknya dengan aturan-aturan yang rumit? Atau jangan-jangan, itu hanyalah konstruksi manusia yang ingin menjaga kekuasaan dengan cara membuat orang lain tunduk? Ironis sekali, dogma yang seharusnya membantu kita menemukan Tuhan, justru sering menutup jalan menujunya. Bukannya membuat hati semakin lapang, malah menimbulkan rasa sempit. Bukannya membuat jiwa semakin damai, malah menimbulkan ketakutan. Bukannya membuat kita semakin manusiawi, malah menjadikan kita semakin kaku. Dogma pada akhirnya memisahkan kita dari esensi agama itu sendiri. Agama yang sejatinya adalah cahaya pembebas, malah diperlakukan seperti rantai yang membelenggu. Akibatnya, kita berhenti tumbuh. Kita hanya mengulang-ulang kata-kata yang sama, tanpa pernah berani menyelami makna yang lebih dalam. Kita menjadi peniru, bukan pencari. Kita menjadi penghafal, bukan penghayat. Padahal, setiap manusia seharusnya diajak untuk sampai pada pengalaman langsung tentang ketuhanan. Bukan sekadar percaya karena diwariskan, bukan hanya menerima karena dipaksa. Keyakinan sejati lahir ketika manusia mengalami sendiri kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan pengalaman itu hanya mungkin ketika kita berani melampaui dogma menuju kesadaran. Mungkin inilah mengapa banyak orang hari ini kehilangan kedamaian meski mereka sibuk menjalani ritual. Mereka melakukan kewajiban demi kewajiban, tapi hati tetap gelisah. Mereka patuh pada aturan, tapi tetap penuh kebencian. Karena sesungguhnya, ritual tanpa kesadaran hanyalah rutinitas kosong. Dan saat kita terjebak dalam rutinitas kosong itu, kita sebenarnya sedang sibuk beragama, tapi lupa bertuhan.